Selamat datang kembali dalam eksplorasi mendalam kita. Kali ini kita lanjut ke bab 7 dari Great by Choice. Fokusnya seru banget nih. Pengembalian atas keberuntungan atau return on luck. Betul. Ini topik yang sering jadi perdebatan ya, soal peran hoki dalam suksesnya bisnis. Nah, buku ini coba lihat pakai data. Apa sih bedanya perusahaan yang hebat banget, yang 10x itu, sama yang biasa aja? Apa mereka lebih hoki? Dan ternyata jawabannya cukup mengejutkan ya. Mereka bilang perusahaan 10x itu bukan berarti lebih sering dapat keberuntungan gitu. Bukan. Secara umum nggak lebih beruntung. Mereka dapat porsi keberuntungan baik dan buruk yang, ya, kurang lebih samalah sama pesaingnya. Nah, ini dia intinya. Jadi bukan soal dapat atau enggak dapat hoki, tapi gimana mereka memanfaatkan keberuntungan yang datang. Itu yang disebut return on luck atau ROL. Menarik banget kan? Mari kita bedah lebih dalam. Oke. Pertama, definisi keberuntungan menurut buku ini gimana sih? Ada 3 nih. 1, kejadiannya sebagian besar di luar kendali kita. Oke. 2, dampaknya signifikan. Bisa bagus, bisa jelek. 3, ada unsur ketidakpastiannya. Gitu. Ada contohnya nggak biar lebih kebayang? Ada. Contoh yang dipakai itu pendaki, Malcolm Daly. Dia jatuh parah. Itu kan nasib buruk ya. Tapi talinya nggak putus total. Terus partnernya jago banget. Kebetulan ada pesawat lewat. Dia selamat sebelum badai datang. Nah, itu keberuntungan baiknya. Oh, oke. Jadi ada buruk, ada baiknya dalam satu kejadian. Iya. Tapi kesiapan si Dali, dia tahan 44 jam, dia pilih partner yang tepat, itu bukan keberuntungan. Itu hasil pilihan dia, persiapan dia. Jadi jelas bedanya, mana yang beneran hoki, mana yang hasil usaha. Paham. Jadi penulisnya ini sampai ngumpulin data kejadian keberuntungan gitu ya? Iya, mereka menganalisis sekitar 230 kejadian keberuntungan, baik buruk, di 14 perusahaan. 7 pasang perusahaan 10x sama pembandingnya. Hasilnya ya itu tadi, jumlah hokinya mirip-mirip aja. Oke, jadi ini penting banget. Fokusnya geser nih. Bukan lagi mikir, duh kapan ya saya beruntung? Tapi lebih ke, kalau nanti ada keberuntungan datang, gimana cara saya dapat hasil maksimal dari situ? Nah, gimana caranya naikin ROL ini? Kita lihat contoh keberuntungan baik dulu ya. Bill Gates, dia dapat banyak momen bagus kan? Akses komputer awal, pas banget timingnya sama IBM, dan lain-lain. Iya, sering disebut emang dia beruntung banget. Tapi banyak orang lain juga punya kesempatan mirip loh waktu itu. Yang beda itu respons Gates. Dia itu langsung tancap gas, kerja keras gila-gilaan, pakai prinsip-prinsip disiplin, kreativitas empiris, paranoia produktif yang udah kita bahas. Nah, itu ROL tinggi dari keberuntungan baik. OL-nya rendah. Nah, pembandingnya Intel kan AMD. Menurut buku ini, AMD itu beberapa kali dapat angin seger juga. Misalnya, pas Intel ada masalah sama chip Pentium-nya, terus waktu AMD akuisisi Next Gen, pas tren PC murah lagi naik. Wah, itu peluang emas banget harusnya ya. Harusnya. Tapi sayangnya, AMD dinilai kurang konsisten. Gagal memaksimalkan momen-momen itu sepenuhnya. Jadi keberuntungan baiknya kayak lewat gitu aja. Itu contoh ROL rendah. Sayang banget ya. Oke, itu tadi keberuntungan baik. Gimana kalau kebalikannya? ROL dari nasib buruk. Ini kayaknya lebih menantang nih. Justru ini yang sering jadi pembeda loh. Perusahaan 10x itu bisa mengubah kesialan jadi kekuatan. Contohnya, Progressive Insurance. Ada aturan baru, Proposition 103, yang wah itu pukulan berat banget buat mereka awalnya. Aturan yang merugikan gitu ya. Merugikan banget. Bisa bikin bangkrut malah. Tapi, alih-alih nyerah atau ngeluh, mereka malah, pakai momen itu buat bikin inovasi gila. Layanan klaim super cepat, namanya immediate response. Oh, jadi malah jadi pemicu ya? Betul. Hasilnya, mereka malah melesat jauh ninggalin pesaing. Sampai pemimpinnya bilang, aturan buruk itu malah jadi hal terbaik yang pernah terjadi buat mereka. Ini ROL luar biasa dari nasib buruk. Keren banget sih ini, mengubah musibah jadi berkah secara harfiah ya. Tapi apa ini cuma cerita heroik aja atau ada polanya? Ada polanya. Ini soal ketahanan, resilience. Mirip kayak temuan di pemain hoki NHL. Pemain yang lahir di akhir tahun kan dianggap kurang beruntung ya, karena kalah umur pas seleksi awal. Ah, iya. Tapi kalau mereka berhasil tembus masuk NHL,
Justru peluang mereka masuk Hall of Fame itu lebih tinggi dibanding yang lahir di awal tahun. Kenapa? Karena mengatasi kesulitan di awal itu bikin mereka jadi lebih tangguh. Mirip kata Nietzsche itu, apa yang tidak membunuhku, membuatku lebih kuat. Jadi ketahanan itu kunci ROL tinggi pas lagi susah ya, bukan sekedar nunggu nasib baik datang. Tepat. Dan supaya bisa terus bermain dalam permainan keberuntungan ini, ya kita harus bisa bertahan hidup dulu kan? Terutama melewati masa-masa sulit, rentetan nasib buruk. Betul juga, harus ada cadangan gitu ya. Harus ada margin keamanan. Contohnya Biomed, salah satu perusahaan 10X. Awal berdiri, mereka hematnya minta ampun. Kantornya di Lumbung Tua. Bahkan katanya sampai pelihara sapi buat dimakan kalau kehabisan uang. Serius, sampai segitunya? Iya, tujuannya biar bisa bertahan cukup lama, sampai nanti ada keberuntungan baik datang. Nah, ini nyambung lagi sama prinsip paranoia produktif. Selalu siap sama kemungkinan terburuk. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya, mengelola keberuntungan ini bukan kayak strategi atau jurus rahasia yang berdiri sendiri ya? Bukan, sama sekali bukan. Mencapai ROIL tinggi itu sebetulnya hasil alami dari penerapan semua prinsip inti yang udah kita bahas di bab sebelumnya. Disiplin fanatik, kreativitas empiris, paranoia produktif, ambisi level 5, dan seterusnya. Jadi ini semua saling terkait ya? Banget. Pemimpin 10X itu ngakuin kok kalau keberuntungan baik itu ada perannya. Tapi mereka nggak pernah nyalain nasib kalau gagal. Fokus mereka itu selalu pada apa yang bisa dikontrol, yaitu respons mereka sendiri. Oke, kesimpulannya jadi jelas banget ya. Sukses luar biasa itu intinya bukan soal seberapa sering Anda dapat keberuntungan, tapi seberapa besar pengembalian yang bisa Anda hasilkan dari keberuntungan apapun yang datang. Mau baik atau buruk, semua kembali ke pilihan dan tindakan kita. Iya, dan ini ngasih kita semacam kekuatan ya. Kita nggak dipenjara sama keadaan atau nasib. Kita punya pilihan untuk merespons. Kartu boleh acak, tapi cara mainnya ada di tangan kita. Nah, ini jadi pemikiran menarik buat kita semua. Sebagai penutup nih, pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan melihat bagaimana respons terhadap keberuntungan itu jadi kunci, gimana caranya Anda bisa mulai membangun kebiasaan atau pola pikir untuk ningkatin return on luck Anda sendiri? Entah dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Apa ya, satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil mulai hari ini? Coba direnungkan.